Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Irfan Puji Prastio, CGP Angkatan 10, Kabupaten Magelang tahun 2024. Unit kerja SD Negeri Petusuka 1, Kecamatan Sawangan. Sebelum kita membuat kesimpulan, kita akan menjawab pertanyaan pemantik terkait refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa pembelajaran yang dilakukan akan cepat ditangkap oleh peserta didik apabila dengan metode ceramah oleh seorang pendidik. Karena menurut saya ada beberapa materi yang tidak bisa ditangkap secara utuh oleh peserta didik, sehingga melalui metode ceramah murid akan memahaminya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ternyata, anggapan selama ini yang saya pegang mengenai metode ceramah terpatahkan oleh materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sejatinya, melalui metode pendidikan ini, siswa akan lebih mudah mempelajari materi karena siswa menjadi pelaku utama atau pelaku langsung dalam memahami materi yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya memahami modul ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan menerapkan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara akan saya bagikan pengetahuan tersebut kepada rekan sejawat, khususnya rekan satu sekolah. Instruksi penugasan kali ini ada 5 yang harus kita kerjakan. Untuk yang pertama, kita akan membuat sebuah kesimpulan dari penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kita akan merefleksikan dari pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, kita akan menceritakan proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, kita akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Yang terakhir, kita akan mengunggah media informasi tersebut di sebuah laman YouTube milik pribadi guna penyelesaian tugas-tugas mandiri. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial anak dan karakter baik bagi seorang anak. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidik merupakan agen perubahan dan pemimpin pembelajaran dalam transformasi pendidikan di sekolah. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di masyarakat. Dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, akhirnya dapat disimpulkan bahwa ing ngarsa sung tulodo, pendidik memberikan teladan, ing madya mangun karso, pendidik selalu berada di tengah dan terus memulai dan memotivasi, dan tutwuri handayani, pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pendidik tidak hanya sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi sebagai seorang pendidik menjadi sebuah agen pendidikan. Seorang pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan harus berhamba pada murid.
Dari modul yang saya pelajari, saya paham akan pentingnya pendidikan yang berhamba pada murid. Sebagai seorang pendidik, di samping menyampaikan ilmunya, kita wajib menuntun anak dalam pembelajaran sesuai bakat, minat, serta kodratnya, guna tercapainya pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini, saya akan mencoba mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapat di modul 1.1 dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, saya akan membagikan praktik baik kepada rekan sejawat yang ada di sekolah untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya, dalam konteks sosiokultural yang saya pahami, dari materi ini dapat ditarik kesimpulan. Ternyata kegiatan yang selama ini kami laksanakan merupakan proses pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosiokultural yang berakar pada budaya setempat. Contohnya adalah pengenalan seni budaya seperti tarian daerah, musik daerah, serta pembelajaran yang berbasis seni lainnya yang sudah kami terapkan di sekolah kami sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Untuk penguatan jawaban pendidikan sosiokultural yang sudah kami laksanakan, berikut kami sampaikan link dokumentasi kegiatannya. Ibu Fasilitator dan Pengajar Praktek CGP Angkatan 10 Kabupaten Magelang tahun 2024 yang kami hormati. Kiranya sekian terkait dengan penyampaian koneksi antar materi serta kesimpulan dan refleksi yang dapat saya sampaikan. Untuk itu, apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru Penggerak Angkatan 10 tergerak, bergerak, dan menggerakkan.